Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Marco Dewantara Siregar, kelas 11 MIPA D. Sini saya akan mewawancarai 3 orang mengenai bullying. Saksikan video berikutnya. Assalamualaikum. Saya bersama papa saya akan melanjutkan wawancara PPKN mengenai bullying. Nah, saya melakukan wawancara ini di apartemen saya. Nah, di rumah. Untuk pertanyaan pertama, apa itu pengertian dari bullying fisik? Bullying fisik itu namanya bullying, asal katanya dari bull atau kerbau atau apa sih bullying itu? Banteng ya. Jadi kerjanya memang suka menyepelekan orang. Bullying fisik melakukan penekanan, intimidasi, pemerasan, karena yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap satu korban yang merasa dirinya lemah. Jadi bisa dilakukan itu secara kasar, ya, entah disinggung, ditendang, diludah, atau barang-barangnya mungkin diberantakin karena memang itu korban lemah. Itulah bullying fisiknya. Oke. Apa contoh-contoh dari bullying fisik yang dapat terjadi? Ya, karena mungkin itu anak yang jadi korban merasa berbeda dengan kelompok atau orang lain, sehingga dia mempunyai rasa rendah diri, minder, gampang ya terpojok. Dengan satu suara tinggi aja mungkin dia udah langsung takut gitu. Nah, itu contohnya. Apalagi kalau seketika barangnya diambil, mungkin diberantakin, dilempar ke sana kemari tanpa ada alasan apapun gitu. Tasnya mungkin dicoret-coret atau bukunya dicoret gitu. Itu termasuk bullying fisik. Terakhir, apa hukuman yang pantas diberikan untuk pelaku bullying fisik? Sebenarnya kalau hukuman, alangkah baiknya kalau di kelompok itu ada mengetahui ada anak yang jadi korban bullying fisik, selaku korban ataupun selaku teman yang prihatin terhadap korban, boleh membicarakan hal ini dengan orang yang lebih senior untuk supaya, atau guru. Kalau di sekolah bisa berbicara kepada guru BP atau guru wali kelas untuk supaya hal ini tidak berlanjut. Dan tidak berlanjut, anak yang melakukan atau kelompok yang melakukan bullying tersebut boleh dinasehati gitu. Mungkin itu aja kalau untuk di sekolah ya. Bukan, kalau hukuman di luar itu bisa lebih bahaya lagi, ada hukuman pidananya. Kalau apalagi bullying ini masih hubungan bullying fisik ya, bullying secara psikis yang dari WA atau media sosial itu lebih bahaya. Ada hukuman undang-undang ITE-nya itu. Oke. Baiklah, terima kasih ya Pak. Ya. Nah, berikutnya saya mewawancarai mama saya mengenai bullying status sosial. Menurut Mama, untuk pertanyaan pertama, apa itu pengertian dari bullying status sosial? Bullying status sosial itu didefinisikan dulu. Apa itu status sosial? Status sosial itu status keberadaan seseorang. Biasanya ada 3 kelas kaya, menengah, atau kelas bawah, rakyat jelata. Oke. Apa sih contoh-contohnya dari bullying status sosial ini? Oke, bullying status sosial begini. Biasanya yang paling sering kena bullying itu antara kelas bawah, paling sering kelas bawah, karena dia sasaran dari kelas atas. Tapi tidak menutup kemungkinan kelas atas pun sosial yang atas kena bullying. Terutama kalau sekarang di sosial media itu paling banyak itu body shaming ya. Dan kalau bullying yang untuk kelas bawah biasanya itu udah sangat umum, jadi sepertinya nggak usah contoh lagi, banyak lah. Anak-anak di sekolahan paling sering kena itu anak-anak yang dari kelas bawah yang dibully.
Pertanyaan terakhir, apa itu hukuman yang pantas diberikan untuk pelaku bullying status sosial? Sebenarnya kalau dari segi hukuman dia kurang efektif. Kenapa? Karena hukuman itu harusnya yang memberi pelajaran sehingga orang tidak akan melakukannya lagi. Dan jangan sampai bullying ini berlanjut sampai terlalu jauh, sampai misalnya ada anak yang terluka lah. Bahkan sekarang ada juga beberapa yang bisa sampai anak-anak itu bunuh diri. Itu lebih mengerikan lagi. Jadi perlunya pembelajaran ke teman-teman siapapun juga, kalau main, jangan terlalu kelewatan lah. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini saya mewawancarai teman SMP saya bernama Yeskiel Kapitan melalui video call lewat aplikasi Line. Nah, untuk pertanyaan pertama, menurut Yeskiel, apa itu pengertian dari bullying keyakinan? Pengertian dari bullying keyakinan menurut saya sih kayak membeda-bedakan keyakinan yang dianut atau agama yang dipercayai. Oke. Apa contoh dari perbuatan bullying keyakinan tersebut? Contohnya itu kita bisa aja dari sosial media, itu seperti membuli orang karena beda keyakinan jadi dibully. Oke. Pertanyaan terakhir, apa hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku bullying keyakinan tersebut? Efek jerahnya bisa diberikan penjara atau enggak dididik ulang tentang keagamaannya. Oke. Baiklah. Makasih banyak ya, Skiel. Analisis mengenai wawancara tersebut. Jadi apa yang dikatakan oleh bapak saya mengenai ada hukum dan perundang-undangan mengenai bullying itu benar ada, dan ada hukuman dan sanksinya. Seperti di contohnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dikatakan bahwa telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Lalu sanksinya, bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, dan atau denda paling banyak dengan rupiah 72 juta. Jika bullying dilakukan dalam lingkungan pendidikan, maka ada pasal yang menentukan dari itu, yaitu dari pasal 54 Undang-Undang 35 tahun 2014 yang berbunyi, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, serta sesama peserta didik dan atau pihak lain. 2. Perlindungan sebagaimana maksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat. Selanjutnya ada undang-undang mengenai bullying status sosial. Berlaku dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang diubah menjadi tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Dan terakhir ada penjelasan hukum mengenai bullying tentang keyakinan. Dasar hukumnya adalah terdapat pada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu, dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang 1945
Juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tapi hal demikian tidak berarti bahwa agama-agama lain dilarang di Indonesia. Penganut agama-agama di luar 6 agama di atas mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945 dan mereka dibiarkan keberadaannya selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, penutup, kesimpulan dari wawancara-wawancara yang telah saya lakukan adalah bullying ini tidak baik, mau secara fisik, secara status sosial, atau secara keyakinan. Ini tidak baik untuk dilakukan bagi sang pelaku dan tidak nikmat untuk dirasakan bagi korban yang terkena. Oleh karena itu, adanya perundang-undangan yang melindungi orang-orang yang terkena dari perlakuan bullying ini. Sementara itu, kita seharusnya melakukan pencegahan supaya hal-hal ini tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak terjadi kepada kita, orang lain, atau kita pun tidak menjadi seorang pelaku bullying, antara bullying fisik, bullying keyakinan, atau bullying status sosial. Semoga dari wawancara ini dapat hikmahnya dan faedahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.